Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita semuanya sekarang berada di bulan Ramadan. Kewajiban yang ada di bulan Ramadan adalah berpuasa. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 183 Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian as-siyamu, yaitu melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Saudaraku, pertanyaannya adalah sebetulnya apa yang dimaksud dengan puasa atau siyam itu? Para ulama mengatakan yang dimaksud dengan siyam atau puasa secara bahasa adalah al-imsaku, menahan. Kemudian para ulama ahli fikih mengatakan bahwa yang dimaksud dengan puasa itu adalah al-imsaku an jami'il muftirati, menahan diri tidak melakukan dari semua hal yang membatalkan puasa, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Saudaraku, pertanyaannya berikutnya adalah sebetulnya esensi atau substansi daripada puasa itu artinya apa? Saudaraku, hal ini bisa kita dapatkan ketika kita mempelajari, mengkaji ayat-ayat sebelumnya. Para ulama tafsir mengatakan bahwa antara ayat yang satu dengan ayat yang lain itu ibarat kalung mutiara, di mana antara yang satu dengan yang lain akan saling berkaitan. Demikian pun ketika kita bertanya bahwa puasa artinya adalah menahan, apa sebetulnya yang kita tahan itu? Itu ternyata ada jawabannya di dalam ayat Al-Baqarah 178. Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian al-qisasu, menerapkan atau melaksanakan hukum qisas. Apa hukum qisas itu? Hukum qisas artinya hukuman setimpal. Orang yang membunuh maka dia harus dibunuh kembali. Itulah tuntunan di dalam ajaran agama kita. Saudara, pertanyaannya apa penyebabnya terjadinya pembunuhan itu? Pembunuhan terjadi karena ada kebencian dan permusuhan di antara kita. Kemudian kebencian dan permusuhan itu disebabkan karena apa? Ternyata kebencian dan permusuhan penyebabnya adalah tipu daya atau dorongan dari setan. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam surat Al-Maidah ayat 91, Innama yuridu syaitanu ayyuki'a bainakumul adawata wal baghdha. Setan menyebabkan terjadinya kebencian dan permusuhan di antara orang. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mengetahui bahwa jawaban yang pertama yang kita tahan ketika kita melaksanakan berpuasa itu adalah bagaimana kita bisa menahan dari dorongan atau tipu daya setan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yang ingin kita tahan di dalam aktivitas ibadah kita berpuasa ini adalah ditegaskan oleh Allah di dalam Al-Baqarah ayat 180-nya. Kutiba alaikum idza hadara ahdakumul mautu in taraka khairan al-wasiyatu. Kata Allah, diwajibkan kepada kalian ketika kalian sebentar lagi akan meninggal, sementara kalian meninggalkan banyak harta, di sanalah kalian harus melaksanakan wasiat kepada orang tua dan orang-orang terdekat. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata ayat ini secara makna adalah dihapus. Kenapa demikian? Karena pada prinsipnya bagaimana harta itu tidak kemudian menjadikan pemicu untuk terjadi persengketaan. Ajaran agama kita memberikan tuntunan akan adanya pembagian waris setelah orang itu
meninggal. Makanya di dalam hadis Nabi dikatakan la wasiyata liwarithin, tidak boleh kita menyampaikan atau memberikan wasiat kepada ahli waris. Kenapa? Karena ahli waris sudah mendapatkan bagian di dalam Al-Qur'an. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian pembagian wasiat pun atau penyampaian wasiat tidak boleh lebih daripada sepertiga harta mayit. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya sekarang, kenapa Allah memberikan tuntunan kepada kita bahwa harus menyampaikan wasiat? Karena pada dasarnya, pada prinsipnya, watak manusia atau manusia itu mempunyai potensi atau kecenderungan untuk melakukan keserakahan dalam harta duniawi. Karenanya Al-Quran memberikan tuntunan supaya manusia itu tidak ada kesempatan untuk adanya keserakahan, maka harus memberikan wasiat. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita bisa mengetahui, memahami bahwa ketika puasa itu diartikan dengan menahan, maka kita bisa mengetahui secara substansial, esensinya, intinya bahwa puasa itu bagaimana menahan diri kita supaya kita tidak terjerumus kepada dorongan hawa nafsu duniawi, kemudian kita pun bisa menahan tipu daya setan sehingga tidak terjadi kebencian dan permusuhan. Saudaraku, ketika kita bisa melaksanakan puasa dengan memahami esensinya seperti ini, insya Allah kita dalam melaksanakan puasa akan penuh makna dan berkualitas, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa ini dengan ikhlas dan kita menyadari puasa ini adalah sebagai kebutuhan untuk kita, untuk kebaikan kita, baik di dunia ataupun di akhirat. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang bisa disampaikan. Wal afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.